Ingat ikhwan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Tahukah antum apa itu artinya doa itu ibadah? Banyak. Salah satunya berarti antum tidak boleh menyerahkan doa kecuali hanya kepada Allah. Yang dinamakan doa itu ibadah berarti setiap antum meminta kepada Allah, berapa banyak antum memohon kepada Allah, berapa banyak antum meminta kepada Allah, maka setiap lembaran doa antum ketika datang dari harta yang bersih, hati yang ikhlas dan iman yang tidak tercampur kesyirikan, maka itu akan menjadi ibadah antum kepada Allah. Tidak pernah kita dapati zat yang begitu sempurna di dalam memberikan rahmannya dalam kehidupan hamba kecuali Allah. Antum di sini akan mendapati di dalam masalah ibadah bedanya antara khalik dengan makhluk. Kalau antum meminta kepada makhluk, sebaik apapun makhluk itu di dalam kedermawanan, satu hari ketika antum meminta sama dia, mungkin dia masih senyum. 2 hari antum minta, senyumnya mulai berkurang. 3 hari antum minta lagi, sudah mulai berkurang banyak. 4 hari antum masuk minta sama dia, maka kemudian akhirnya senyumnya sudah hilang. 5 hari antum minta sama dia, mungkin dia akan berkata kepada antum, kenapa antum minta sama ana terus akhi, minta sama yang lainnya, banyak orang yang muhsinin daripada saya. Itu makhluk. Sebesar apapun antum dermawan, antum tetap punya sifat bakhil di dalam diri kita, karena itulah sifat dasar manusia, dia punya bakhil. Tapi beda dengan Rabb yang kita sembah, Allah itu zat yang paling senang diminta oleh hambanya. Maka setiap hambanya ketika meminta, Allah selalu terima dan Allah jadikan itu menjadi lembaran ibadah. Makanya banyak-banyaklah minta kepada Allah dalam setiap hajat dan kebutuhan antum. Pertama dalam urusan akhirat, yang kedua dalam urusan dunia kita. Karena pernah diterangkan dalam hadis yang sahih, Nabi pernah berdoa kepada Rabbnya dari habis asar menjelang maghrib. Insya Allah, padahal kita berdoa 15 menit, sudah bingung minta apa. Ternyata Rasulullah SAW betul-betul menunjukkan kepada kita bagaimana butuhnya beliau kepada Allah. Sampai beliau itu mampu untuk menunjukkan semua rasa butuhnya kepada Allah, dan dia selalu tunjukkan dengan meminta kepada Allah. Tidak ada yang rugi dalam berdoa. Makanya sampai Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, sampai beliau bersabda, "Ma min muslimin yad'ullaha laisa fiha ma'samin wala qati'atu rahimin illa a'tahu iyyahu min ihda salasi khisalin." Tidaklah seorang hamba ketika dia meminta kepada Allah, kecuali pasti Allah kemudian kabulkan permintaan dia. Ketika doa yang dia panjatkan tidak ada niat untuk memutuskan silaturahmi dan tidak ada niat untuk mendatangkan dosa, maka doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah dengan 3 macam cara. Pahami ikhwan, supaya antum tidak suudzon sama Allah ketika berdoa kok merasa tidak dikabulkan. Maka kemudian diterangkan oleh kemudian Rasulullah, apa yang pertama? Yu'ajjallahu diwaktihi. Allah kabulkan apa yang dia minta persis sesuai dengan apa yang dia minta. Kadang-kadang kita berdoa langsung dibayar kontan oleh Allah. Antum meminta sesuatu kepada Allah langsung diganti oleh Allah segera dengan apa yang antum minta. Itu namanya kemudian yang pertama. Perhatikan para sahabat, doa-doa mereka langsung dikabulkan. Tapi Masya Allah indahnya doa para sahabat itu banyak berkaitan tentang akhirat daripada urusan dunia. Ubay bin Ka'ab pernah meminta supaya dia mendapatkan demam setiap sore, supaya dengan demam yang dia derita maka akan menggugurkan dosa. Allah bayar kontan. Ubay bin Ka'ab seorang sahabat yang senantiasa setiap sore itu demam sampai di pagi harinya. Tidaklah beliau itu berdoa kecuali satu, dengan dia meminta panas itu dan demam itu supaya gugur dosanya. Kalau antum baca di dalam tarikh Imam Ibnu Hisham, antum akan dapati sebuah kisah seorang sahabat yang senantiasa demam setiap sore sampai pagi, Ubay bin Ka'ab, doa dikabulkan langsung oleh Allah. Seorang wanita yang dijanjikan oleh Nabi sebagai penduduk surga dalam riwayat Muslim, mintanya apa? Ya Rasulullah, kalau penyakit ayanku sedang kambuh, sering sekali auratku tersingkap, maka aku memohon kepada Rabbku, minta tolong ya Rasulullah, supaya Allah itu menutup auratku ketika aku sedang kambuh penyakit ayanku. Masya Allah. Padahal itu dalam keadaan tidak sadar, masih memikirkan aurat. Padahal secara hukum tidak ada masalah orang yang tidak sadar tersingkap aurat. Wanita hari ini sadar sesadar-sadarnya membuka aurat. Ini wanita Ansar meminta kepada Rabbnya supaya kemudian beliau itu tertutup auratnya. Allah kabulkan. Allah kemudian jadikan beliau setiap kambuh penyakit ayannya,
Allah tutup auratnya sampai beliau meninggal dunia. Masya Allah, dikabulkan kembali oleh Allah kontan. Kita lihat Asim bin Sabit radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Antum mengerti permintaan apa yang dia minta kepada Rabbnya? Dia meminta supaya nanti kalau dia terbunuh di jalan Allah, tidak ada orang musyrik yang mampu menjamah tubuhnya. Dan tahukah antum, Asim bin Sabit merupakan seorang sahabat yang banyak diincar oleh orang-orang Quraisy musyrikun, karena sesungguhnya mereka dendam kepada Asim bin Sabit, karena banyak orang musyrikun yang terbunuh dengan pedangnya Asim bin Sabit. Sampai ada seorang wanita yang bersumpah, siapapun yang mampu membawa kepalanya Asim bin Sabit, maka akan dibayar dengan harga yang mahal untuk dijadikan batoknya menjadi tempat khamr untuk kemudian diminum dengan itu. Masya Allah. Asim bin Sabit akhirnya terbunuh di dalam peperangan. Ketika orang yang membunuh beliau tidak sadar itu adalah Asim bin Sabit, mereka tinggalkan. Sampai kemudian mereka mendapati berita bahwasanya itu adalah Asim bin Sabit yang kepalanya dihargai mahal. Apa yang terjadi? Asim kemudian orang-orang musyrikun balik lagi untuk menemui Asim bin Sabit. Tapi perhatikan bagaimana Allah mengabulkan doanya Asim bin Sabit. Allah bayar kontan itu. Asim bin Sabit ketika jasadnya sudah meninggal dunia, didatangi kembali oleh orang-orang musyrikun. Orang-orang musyrikun ingin menjamah tubuhnya untuk memenggal kepalanya, dibawa kepada wanita musyrikin yang menjanjikan harga yang mahal. Apa yang Allah turunkan? Allah kirim tawon dan madu untuk nyerang siapapun yang mendekati jasadnya Asim bin Sabit. Setiap ada yang mendekat kepada jasadnya Asim bin Sabit, diserang sama tawon, diserang sama lebah. Mereka kembali mendekat, diserang kembali oleh tawon dan madu. Mereka mendekat, diserang kembali oleh tawon dan madu. Sampai mereka keletihan. Ketika mereka saling berbicara dan rembugan, gimana ini kita menyelesaikan masalah ini? Di antara mereka berkata, biarkan dulu sampai tawonnya balik ke kandangnya, ke tempatnya. Ketika mereka sedang menunggu, Allah turunkan air hujan. Tentaranya yang kedua setelah tawon, Allah turunkan hujan begitu derasnya. Saking begitu derasnya, maka kemudian air itu begitu banyak, bagaikan bah. Sampai kemudian menggeret atau kemudian membuat jasadnya Asim bin Sabit itu kemudian jalan. Hanyut bersama dengan hanyutnya air. Kemudian orang-orang musyrikun ingin mengejar jasadnya Asim bin Sabit, tetapi langkah kaki mereka tidak mampu menjangkau cepatnya air ketika membawa jasadnya Asim bin Sabit. Sampai Allah tempatkan pada satu tempat yang sampai hari ini tidak ada yang tahu di mana Asim bin Sabit itu meninggal dunia dan kemudian berada. Allah bayar kontan. Ini menunjukkan kepada kita doa itu mustajab. Di mana doanya para sahabat bernilai akhirat. Jangan gampangkan dan jangan remehkan tentang doa, ikhwan. Karena ternyata banyak di antara kita yang tidak sadar, ketika kita mentok terhadap satu masalah, sering kita kemudian merasa kita tidak punya daya dan upaya lagi untuk merubah. Padahal kamu masih punya tempat untuk berdoa dan membuka pintu langit dengan doamu. Perhatikan Umar bin Khattab. Dalam riwayat Imam Malik, ketika kemudian Umar bin Khattab itu berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika wa wafatan fi biladi nabiyika. Umar bin Khattab itu berdoa, ya Allah, berikanlah aku ini mati syahid di jalanmu. Tetapi mati syahidnya di kota nabimu, kota Madinah. Maka ada seorang sahabat-sahabat, yaitu adalah Abdurrahman bin Auf, yang meragukan doanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan berkata, wahai Amirul Mukminin, kalau kamu meminta supaya mati syahid, ya jangan di kota Madinah. Wong kota Madinah lagi aman kok. Kalau meminta mati syahid, sana loh di perbatasan Syam, sana loh di Mesir, ketika sedang berkecamuk jihad antara Amr bin As dan pasukan Romawi. Tapi ternyata Umar bin Khattab yakin dengan apa yang dia minta kepada Allah. Dia tetap berdoa supaya mati syahid, dan mati syahidnya itu di jalan di kota nabinya. Ternyata Allah membayar kontan apa yang diminta oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika peristiwa sholat subuh ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Di mana meninggalnya? Bukan di kota Syam, bukan di Palestina, bukan di Yaman, tapi meninggalnya adalah di kota Nabi yang beliau cintai, yaitu adalah Madinah. Jadi di situ kita fahami, berdoalah antum kepada Allah dengan cara yang benar. Karena sesungguhnya doa itu merubah yang mustahil menjadi mustajab. Perbanyaklah doa dalam urusan akhirat. Karena sesungguhnya itulah yang menjadi prioritas kita di dalam berdoa. Dan Allah ngajarin, kalau berdoa kepada Allah di dalam ayat ini, maka berdoalah antum kepada Allah dengan antum memuji Allah terlebih dahulu.
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ